Kabar ini, kabar terkabar. Sebab ternyata putusannya itu ada. Seorang ahli politik dari Australia, Greg Barton, itu pernah duduk di sini mengatakan bahwa masalahnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi ini hanya menguntungkan satu pihak. Itu perdebatannya di ruang publik. So, saya ingin Pak Prof menjelaskan kepada kita, monggo silakan Prof, digunakan forum saya ini untuk menjelaskan bagaimana proses-proses pengambilan keputusan yang Abangda lakukan itu, karena saya yakin berat sekali. Ya, sebetulnya enteng aja. Cuma kalau mengenai putusan, memang sebaiknya saya tidak bahas lagi. Itu kan sesudah kita putus, bukan milik kami, sudah milik publik. Iya, tapi kan Ada yang pro, ada yang kontra, biasa. itu pasti Bang. Tapi maksud saya begini, ada banyak hal yang orang pengen tahu. Coba tampilkan. Ada bagian yang kalau saya nggak ngerti apakah Abang punya akun di X, dulu namanya Twitter. Oh iya, Oh itu ramai sekali gitu ya. banyak, sangat. Nah, salah satunya itu begini Bang. Ini loh, pada poin 9 dari putusan Abang. Hakim terlapor terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan putusan nomor 90 garis miring PUU garis datar 21 ya. Angkromawi dan garis miring 2023 sehingga melanggar Sabta Karsa Utama prinsip independensi penerapan angka 1, 2, dan 3. Pertanyaan mereka dan saya setuju dengan pertanyaannya, seperti apakah ruang intervensi itu dibuka dan siapa saja yang melakukannya? Ini poin yang sangat penting, Prof. Ya, tapi kita sudah dengar semua, para pelapor, ada saksi, ada ahli juga, walaupun tidak semua mengajukan ahli karena saya batasi. Oke. Ya kan, di antara pelapor itu profesor-profesor juga. Jadi udah kalian sudah lebih ahli dari ahli, ya udah nggak usah lagi lah, karena kita waktunya pendek. Ya kami diberi tugas 30 hari, tapi ada agenda perubahan pasangan calon itu hanya boleh tanggal 8 paling terakhir. Okay. Dan tanggal 13 kemarin disahkan. Jadi karena begitu ada permintaan untuk putusan provisi supaya KPU jangan jalankan dulu ketentuan putusan MK. Saya bilang bukan begitu caranya. Kita percepat aja putusan kita ini. Nah, tanggal berapa maunya? Kalau tanggal 8 ya udah kita bikin tanggal 7. Nah, maka tanggal 7 kita putus sehingga tidak semua ahli kita kasih kesempatan. Yang penting semua sudah dapat kesempatan bicara, menyampaikan bukti, lisan, tertulis, termasuk 9 hakim kita panggil semua. Satu persatu. Dan juga panitera. Nah, jadi banyak sekali yang kita kumpulkan informasi itu. Tentu tidak perlu dikemukakan semua. Tidak boleh juga. Yang penting kami sudah dapat bukti bahwa ini pelanggaran berat. Nah gitu. Bahkan bukan hanya Pak Anwar Usman yang melanggar. Semua hakim itu sendiri-sendiri ada salahnya. Pada level tertentu. Itu dia. Nah makanya ini ya putusan pertama dalam sejarah umat manusia. 9 hakim dilaporkan semua. 9-9-nya kami beri sanksi semua. Nggak ada dalam sejarah, baru kali ini. Nah, dengan tingkatnya masing-masing. Nah, yang paling berat tentu ya ketua Pak Anwar Usman, karena dari 21 laporan, 15 untuk dia sendiri. Muat dengan segala macam. Nah, kita temukan, ya kan, intervensi itu tidak selalu harus inisiatif dari luar. Oke. Bisa juga dari dalam, ya kan? Nah, itu termasuk membuka ruang untuk itu independensi. Padahal selalu saya jelaskan, gedung MK itu 9 tiangnya. Maksudnya hakim itu 9 itu. Okay. Ya, pilar tegaknya, pilar konstitusi ada di independensi setiap hakim. Nah, jadi nggak boleh dia kasak kusuk, saling pengaruh mempengaruhi, lalu kemudian membuka ruang untuk. Dan itu memang terjadi di internal dulu nih kita bahas. Iya, tapi kan tidak semua harus dibuka, ya kan. Nah, yang penting sanksi sudah kita jatuhkan, mudah-mudahan jadi pelajaran. Yang paling ideal itu diberhentikan dari anggota, tapi
menurut peraturan PMK ini harus ada banding, berarti putusan kami ya kan jadi bisa dimentahkan oleh banding yang orang-orangnya akan diangkat oleh ketua sendiri. Iya. Nah, ayo kan? Nah, jadi supaya ini tidak berlarut-larut, waktu tidak banyak, kita ambil putusan bahwa ini tetap dia diberhentikan tapi dari anggota. Ya. Bahwa dia merasa malu lalu mengundurkan diri, itu soal lain. Itu lain lagi. Nah, Ya. Tapi ternyata dia agak melawan itu. Ya Bang, kita akan bahas bagian itu pada bagian dari akhir dari diskusi kita. Mohon izin Abangda, saya harus mewakili pikiran publik di sini. Iya. Menyangkut soal itu. Karena kenapa? Ada pihak yang tampaknya telah tertuduh secara ekstrim bahwa intervensi itu dilakukan, salah satunya adalah pihak istana. Kadang-kadang saya berpikir, fair nggak sih kita berpikir seperti ini kan gitu. Jadi ini forum saya ingin gunakan untuk mengukur kita punya masing-masing kredibilitas untuk menilai ini. Sekarang ini kan yang beredar di publik itu ada intervensi dari istana. Bahkan sudah ada keluar nama nih, ya kan, di mana adalah menteri utama dari pemerintahan Pak Jokowi yang dianggap disebut melakukan itu atau mengambil inisiatif untuk itu. Kita harus belajar bagaimana bernegara. Abang sekali lagi mengajari saya banyak hal seperti ini. Itu yang orang pengen tahu. Intervensi seperti apa sih Abang Da? Ini kalau dalam politik tuh banyak kiraloginya. Ya. Jadi ilmu kira-kira. Ya. Dan itu biasa kalau udah menyangkut persaingan pertarungan politik, kita mesti hati-hati. Oke. Jadi kalau tidak ada fakta, ya enggak bisa kita tuduh, apalagi menyebut nama orang. Iya. Nah, tapi di kalimat itu membuka ruang, itu kan tidak mesti ada inisiatif dari luar. Iya. Itu kan ruang terbuka itu bisa dari dalam. Nah, jadi kita sudah temukan ada fakta-fakta membuka ruang. Nah, itu banyak. Contohnya itu tidak selalu urusannya itu dengan istana. Itu dia. Kalau itu kita tidak dapat bukti itu. Oh jadi izin Bang, saya ingin memperjelas. Apalagi ada isu, ada uang beredar, enggak ada kita dapat itu. Ya ini saya harus mengulanginya pemirsa karena ini menyangkut dengan kredibilitas orang, apalagi presiden ya. Iya. Bahwa tidak ditemukan presiden melakukan intervensi langsung. Tidak ada. Terhadap akhirnya keluar putusan kasus ini. Oke. Tapi bahwa ditemukan ada inisiatif dari dalam, termasuk misalnya ketua begitu perhatian mengenai pencabutan perkara, di pembatalan pencabutan perkara. Padahal ini kan urusan teknis administrasi mestinya. Nah, ini urusan panitera. Ya. Berarti dia punya kepentingan. Nah, misalnya gitu. Dia ngambil inisiatif terlalu jauh. Terlalu teknis. Tapi kalimatnya itu tadi itu mengatakan begitu, Abang. Itu coba lihat. Hakim terlapor terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi dari pihak luar. Ada kata dari pihak luar. Ya, banyak. Termasuk misalnya ada hakim bicara di luar pakai baju hitam, ya kan? Lalu yang kedua di Tempo, detail sekali perdebatan bagaimana, ada yang berdiri, itu dari mana taunya? Kecuali ada bocoran dalam. Itu contohnya itu. Nah, jadi itu sebabnya karena kita tidak temukan siapa yang bertanggung jawab ini, ya kita cuma duga-duga pasti si A, pasti. Tapi kan tidak bisa kita, maka kita kasih sanksi semuanya. Itu contohnya. Jadi intervensi dari luar itu, ya tidak harus dalam makna kasih uang atau apa, ya kan? Nah, jadi bisa inisiatif dari dalam, gitu loh. Misalnya waktu sesudah diberhentikan ada berita bahwa dia mau ketemu dulu keluarga. Nah, apa hubungannya dengan keluarga? Lalu orang kan menduga-duga ini ketemu Presiden Jokowi, ya kan? Padahal tidak itu. Ini kan soal sense of ethics yang agak rendah. Kalau bahasa Jawanya ora iso rumongso. Gitu loh. Jadi enggak usah ditafsirkan terlalu jauh. Enggak ada bukti itu. Tapi kan boleh dong publik berpikir seperti itu. Itulah namanya kiralogi tadi. Termasuk Dr. Faisal Akbar itu terlibat juga dalam kiralogi.
saya akhirnya mengambil sah saja itu. Saya enggak Bang, saya akhirnya harus mengambil inisiatif untuk memastikan informasi Iya, itu iya. kan. Oke, nah